Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mita Sofania, NIM 20317240030. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi tentang integral tak wajar dengan integran diskontinu. Penasaran seperti apa? Kita intro dulu ya. Jika teman-teman sudah mengenal integral tak wajar dengan fungsi yang kontinu, kali ini saya akan menjelaskan tentang integral tak wajar dengan integran diskontinu. Misalkan di sini ada fungsi fx yang tidak kontinu atau diskontinu pada titik x sama dengan 0. Diskontinu itu apa sih? Diskontinu adalah jika nilai tersebut disubstitusikan ke fungsinya, maka nilainya tidak ada, atau nilai limit kanan dan juga limit kirinya tidak ada. Jadi, fx ini diskontinu pada titik x sama dengan 0. Maka, jika 0 ini disubstitusikan ke fungsi fx, nilai fx ini tidak ada. Seperti itu definisi dari diskontinu. Kemudian, bagaimana cara mencari luasan dari integral 0 sampai b fx dx, di mana fx ini diskontinu pada titik x sama dengan 0 dan 0 menjadi batas pada integral tersebut. Bagaimana cara penyelesaiannya? Maka caranya kita bisa membuat batas di sini seperti ini. Kita misalkan batas ini adalah A, kemudian A ini akan mendekati 0 dari kanan. Ya, karena kan 0 di sini adalah titik yang membuat fungsi fx ini diskontinu. Jadi A ini akan mendekati 0 dari kanan. Maka penyelesaiannya adalah seperti ini. Kita menggunakan definisi dari limit ya. Jadi integral 0 sampai b fx dx sama dengan limit A mendekati 0 dari kanan. Kalau dari kanan maka tandanya di sini positif ya, atau plus. Integral A sampai b fx dx. Jadi seperti ini definisi dari integral tak wajar dengan integran diskontinu. Kalau pembahasan ini mengenai fx yang diskontinu pada titik x sama dengan 0, di mana 0 ini menjadi batas pada integral, maka bagaimana jika fungsi fx ini diskontinu tidak pada batasnya? Jadi tidak kontinu pada batas bawah, juga batas atas, namun diskontinu di tengah-tengah. Maka caranya, misalkan fungsi fx adalah fungsi yang diskontinu di titik C dan kontinu pada selang A, C gabungan dari C, B. Maka penyelesaiannya adalah seperti ini. Integral A sampai b fx dx sama dengan
integral A sampai C fx dx ditambah integral C sampai B fx dx. Untuk aturannya, C di sini adalah titik yang diskontinu. C di sini adalah titik yang membuat fungsi menjadi diskontinu. Jadi kita harus memilih titik C yang diskontinu sehingga integral ini dapat diselesaikan dengan definisi yang sebelumnya. Dan juga integral ini bisa diselesaikan dengan definisi yang sebelumnya. Kemudian ada syarat jika nilai limit dari integral A sampai C fx dx atau integral C sampai B fx dx divergen. Divergen di sini artinya nilai limit tidak ada atau tak berhingga. Jadi kalau nilai limitnya itu tidak ada atau tak hingga, maka integral ini divergen. Kemudian jika kedua integral ini konvergen, konvergen adalah nilai limitnya itu ada atau terbatas. Konvergen itu nilai limitnya ada atau terbatas, maka integral ini juga konvergen. Sekarang kita lanjutkan ke contoh. Jadi di sini ada integral 3 sampai 5 dx per 4 min x pangkat 2 per 3. Cara untuk menyelesaikannya kita bisa menggunakan definisi ini ya guys. Jadi integral A sampai B fx dx sama dengan integral A sampai C fx dx ditambah integral C sampai B fx dx. Nah, kita harus mencari titik C yang membuat fungsi ini diskontinu. Maka untuk contoh yang ini, titik yang membuat fungsi ini diskontinu adalah X sama dengan 4. Jadi jika 4 disubstitusikan ke X, maka fungsi ini nilainya tidak ada. Jadi seperti ini, integral 3 sampai 4 dx per 4 min x pangkat 2 per 3 ditambah integral 4 sampai 5 dx per 4 min x pangkat 2 per 3. Kemudian kita bisa menyelesaikan dengan definisi yang di awal, menggunakan definisi limit. Jadi seperti ini, limit C mendekati 4 dari kiri, integral 3 sampai C dx per 4 min x pangkat 2 per 3 ditambah limit D mendekati 4 dari kanan, integral D sampai 5 dx per 4 min x pangkat 2 per 3. Nah, dari sini kita juga bisa mengetahui bahwa jika diskontinu di batas atas, maka nilai limitnya akan mendekati dari kiri. Kemudian jika diskontinu pada batas bawah, maka nilai limitnya akan mendekati dari kanan. Kemudian untuk penamaan C dan D di sini, ini terserah ya. Jadi tidak harus C dan juga D, bisa S, kemudian di sini T, atau di sini A, kemudian di sini B. Jadi untuk penamaannya terserah dan dibedakan ya. Kemudian kita mencari integral dari dx per 4 min x pangkat 2 per 3. Ini juga dicari. Nah, maka hasilnya seperti ini. Limit C mendekati 4 dari kiri. Kemudian hasil dari integral ini adalah min 3 kali 4 min x pangkat 1 per 3
Kemudian untuk batasnya ini ditulis kembali di sini ya, 3 sampai C ditambah limit D sampai, kemudian ditambah limit D mendekati 4 dari kanan. Kemudian hasil dari integral ini juga sama ya, min 3 kali 4 min X pangkat 1/3. Dan jangan lupa tulis lagi batasnya D sampai 5. Kemudian kita substitusikan batasnya. Substitusi batas atas dikurangi substitusi batas bawah. Maka menjadi seperti ini. Min 3 kali 4 min C pangkat 1/3 dikurangi min 3 dikali 4 min 3 pangkat 1/3. Nah, ya kan, substitusi batas atas, kemudian dikurangi substitusi batas bawah. Yang ini juga sama ya, substitusi batas atas, kemudian dikurangi substitusi batas bawah. Jadi, min 3 dikali 4 dikurangi 5 pangkat 1/3 dikurangi min 3 kali 4 min D pangkat 1/3. Ini dihitung dan hasilnya menjadi 0 dikurangi min 3. Nah, di sini min 3 kali 4 min C pangkat 1/3, karena limit C mendekati 4 dari kiri, maka hasilnya ini adalah 0. Kemudian dikurangi, yang ini dalam kurung dikerjakan dulu ya, jadi 4 dikurangi 3, 1. Kemudian 1 pangkat 1/3, maka hasilnya juga 1. 1 dikali min 3, hasilnya min 3. Kemudian ditambah ini min 3, ditulis kembali ya. Kemudian 4 dikurangi 5, hasilnya min 1 pangkat 1/3. Dikurangi, untuk hasil dari min 3 kali 4 min D pangkat 1/3 ini adalah 0. Maka jika dihitung hasilnya menjadi 3 ditambah 3. 3 ditambah 3 sama dengan 6. Nah, karena integral ini memiliki nilai atau ada nilainya atau terbatas ya, jadi integral ini adalah konvergen. Oke, sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesulitan, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video dari saya. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe.